Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para habaib, para asatidzah, para hujjat, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Fadilatul Mukarram Sayyid Al-Habib Idrus bin Alwi As-Saggaf, Fadilatul Mukarram Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Hamid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Baihaqi. Ada dua nih, Baihaqi Abdul Halim, Baihaqi Tamanhuri, Ustadz Abdullah, begitu juga Ustadz Zulham Bagharib, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan di dalam baitun min buyutillah, di dalam raudhah min riyadil jannah. Dalam sebuah hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan kepada para sahabatnya, yang mana hadis ini sering kita dengar. Kata baginda Nabi dalam sebuah hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Mendengar apa yang Nabi sampaikan, para sahabat kemudian bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan taman surga? Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, majalisul dzikr, wa fi ba'd riwayah majalisul ilm. Yang disebut taman surga adalah majlis di mana di majlis tersebut kita diajak untuk mengingat Allah dan juga mengingat Rasulnya, atau majlis di mana majlis tersebut kita diajak untuk mengetahui berbagai macam ilmu agama. Nah, pagi hari ini kita berada di satu majlis yang mana majlis ini mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan apa yang Nabi sampaikan, majlis semacam ini adalah majlis yang termasuk daripada raudhah min riyadil jannah, maka yang hadir insyaallah nanti akan menjadi penghuni daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kitab yang tadi disampaikan nih oleh Ustadz Yusuf, judulnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini luar biasa nih. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Nailul Bisharat fi dzikri ba'dil mazarat, fi dzikri ba'dil mazarat, diceritakan bahwa beliau ini adalah termasuk waliyun min auliyaillah. Banyak sekali karomah-karomah yang dimiliki oleh beliau.
Jadi kalau istilah karamah dalam diri aulia itu hal yang biasa. Nah sekarang ini ketika para ulama menyampaikan tentang karamahnya para aulia, dianggap halusinasi katanya. Betul apa betul? Padahal ini hal yang biasa. Di antara keistimewaan kemuliaan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, satu ketika beliau pernah berangkat haji. Dan ketika berangkat haji, di saat beliau berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau mengucapkan salam kepada baginda Nabi, lalu kemudian salam beliau dijawab oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu disaksikan oleh mereka yang juga ikut ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditulis tuh. Ya. Banyak lagi di antara beliau. Al-Imam Ar-Rifai juga pernah ketika berziarah ke makam Rasulullah memberi salam sebanyak 3 kali, enggak dijawab sama Rasulullah. Tapi kemudian akhirnya yang keempat kali apa? Rasulullah keluarkan tangannya itu. Ini bukan karamah-karamah yang dimiliki oleh para ulama, para aulia, bukan dianggap sebagai halusinasi. Kenapa? Karena ini merupakan maziyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka semua. Kenapa? Karena mereka memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, "Lau a'tahu Allahu ad-dunya bihadzafiriha wa mana'ahu al-islam lakana dzalika wabalan alaih. Walau a'tahu al-islam wa mana'ahu ad-dunya lam yadurruhu dzalik." Kata beliau, kalau seandainya Allah berikan kepada seseorang nikmat dunia, Allah berikan kepada seseorang nikmat dunia dan bahkan bihadzafiriha, dengan berbagai macam fasilitas dunia lainnya, Allah kasih hartanya banyak, Allah kasih pangkatnya tinggi dan lain sebagainya, tapi wa mana'ahul Islam, tapi Allah enggak kasih orang tersebut nikmat Islam, lakana dzalika wabalan alaih. Ahlan sahlan wa marhaban. Guru kita Fadilatul Mukarram Sayyid Al-Habib Mahir bin Naufal bin Muhammad bin Agil bin Abdullah bin Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Masyaallah. Ustazin Habib. Luar biasa. Ya Allah. Panjang umur. Amin wa iyyakum wa iyyakum. Ya Allah, Ustazin Habib. Udah 8:30. Lanjut apa jangan nih? Oh, kebanyakan nih. Jadi kata beliau dalam kitabnya, kalau seandainya Allah memberikan seseorang nikmat dunia, bukan hanya sekedar nikmat dunia, bihadzafiriha, dengan berbagai macam fasilitas dunia lainnya, tapi Allah enggak berikan kepada orang tersebut nikmat Islam, lakana dzalika wabalan alaih, sungguh hal itu sangat berbahaya untuk dirinya. Tetapi sebaliknya, lau atahul Islam wa mana'ud dunya, Allah berikan kepada seseorang nikmat Islam, tapi Allah enggak berikan nikmat dunia, hidupnya dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa, lam yadurruhu dzalik, maka hal itu tidak membahayakan buat dirinya. Kenapa demikian? Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an tuh, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah cuma agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, faqala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang cari agama selain agama Islam, maka enggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat dia termasuk ke dalam orang-orang yang merugi.
Artinya dalam pernyataan Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad bahwa Islam adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah minta sebelumnya kepada Allah. Ada di sini yang waktu di perut ibunya ngisi formulir supaya jadi orang Islam. Kalau ada yang angkat kaki deh. Jawabannya pasti nggak ada. Ketika kita dalam perut ibu kita nggak pernah ngisi formulir agar nanti lahir jadi seorang muslim, tapi Allah berikan nikmat tersebut tanpa kita minta, dan kita terlahir dari kedua orang tua yang muslim. Alhamdulillah. Nah, makanya nikmat Islam yang besar ini, yang istimewa ini yang Allah berikan buat kita, kata ulama, yajibu alaina ayyahfadha islamana, wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga, mempertahankan agama Islam yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan agama Islam yang ada dalam diri kita terus tetap Allah jaga sampai kita meninggal dunia. Nah, cuman sekarang persoalan ini, keislaman kita lagi diprovokasi. Ada sekelompok orang yang istilah para habaib dan guru-guru kita bilang kelompok begal nasab. Betul apa betul? Ini mereka adalah kelompok yang memprovokasi umat yang secara tidak langsung ingin apa? Ingin supaya umat Islam meninggalkan agama Islamnya. Mereka memprovokasi umat supaya umat benci dan nggak percaya dengan nasab daripada Sadah Al-Ba'alawi yang bersambung kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam satu hadisnya ingetin tuh sama kita terkait urusan nasab nih, yang mana hadis ini bersumber dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi, isnatani finnas wa hum bihima kufr. Ada dua perkara yang terdapat dalam diri manusia yang mana mereka dengan sebab dua perkara ini bisa terjerumus ke dalam kekafiran. Apa yang pertama yang Nabi katakan yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kekafiran? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, yaitu menyerang nasab orang lain. Kalau nyerang nasab orang lain yang bukan siapa-siapa, Nabi katakan itu bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam kekafiran, apalagi nasab yang secara ijma' dikatakan oleh para ulama sabitun, tetap bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa lebih daripada kafir. Kan nasab Ba'alawi ini yang bersambung kepada Rasulullah kan bukan baru sekarang disahkan oleh ulama, betul? Contoh-contoh ulama-ulama besar dulu, ada yang namanya Al-Imam Murtado Az-Zabidi. Itu beliau penulis kitab Ithafus Sa'adatil Muttaqin yang merupakan syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan tuh bahwa yang namanya nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah sabit, tetap berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan ilmu fiqih, berdasarkan ilmu tarikh. Selain itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyatakan sama. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan apa? Di antaranya seorang habib nih, mohon maaf, yang biasa-biasa aja. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang bukan habib tapi yang alim, maka apa? Maka derajatnya lebih tinggi habib yang biasa-biasa aja. Oh, ini diprotes nih sekarang. Kalau mau protes jangan protes sama kita, protes ke Imam Ibnu Hajar, betul? Al-Imam Ibnu Hajar bicara begini bukan cuma sekadar bicara, tapi punya dalil, tapi punya keterangan. Apa yang dimaksud oleh beliau begini? Kalau Habib nggak bisa apa-apa nih, ya, tetap nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Tapi kalau ada orang di luar Habib, alim, kalau kemudian dia kealimannya dicabut sama Allah, jadi alim lagi enggak? Enggak.
Itu jadi dari urusan, kalau yang satu yang habaib dia nggak bisa apa-apa, bahkan naudzubillah min dzalik, mohon maaf, dia gila misalnya, habib itu tetap ada nggak? Nasab tetap bersambung ke Rasul nggak? Nah kalau yang ulama yang selain habib dia gila, alimnya masih ada nggak tuh? Nggak ada. Artinya dalam kondisi seperti ini, yang orang biasa yang tadinya alim kemudian jadi gila, ya nggak bisa dipegang fatwanya. Begitu maksudnya. Jadi bukan membanding-bandingkan, ya, sehingga akhirnya ini ungkapan seperti ini jadi dalil nih buat nyerang para habaib. Tuh lihat tuh, dia merasa dirinya paling hebat, paling mulia. Enggak begitu. Mereka para habaib-habaib kita nggak pernah ada yang merasa dirinya seperti itu. Dan dari dulu, bukan baru sekarang. Jadi nyerang nasab orang lain saja yang nggak ada kaitannya dengan Rasulullah, itu bisa apa? Bisa menjerumuskan orang kepada kekafiran. Saya ingat nih, ada satu kitab judulnya Kifayatul Awam. Di dalam kitab tersebut ada cerita tentang anak daripada Abu Lahab. Kalau nggak salah namanya Sabi'ah. Sabi'ah ini seorang muslimah, tapi abahnya Abu Lahab. Siapa yang nggak kenal Abu Lahab? Semuanya kenal. Hati yang minta 3 periode kenal Abu Lahab. Abu Lahab secara nas Quran jelas min ahlin nar, betul. Punya anak namanya Sabi'ah. Satu ketika datang kepada Rasulullah, kemudian ngadu sama Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innan nasa yaquluna anti bintu hatabin nar, anti bintu hatabin nar, anti bintu hatabin nar. Wahai Rasulullah, ini orang-orang kalau ketemu saya setiap jalan selalu ngomongi begini, ya Rasulullah, engkau anak kayu bakar di neraka, engkau anak perempuan kayu bakar di neraka, engkau anak perempuan kayu bakar neraka. Ini kalimat ejekan nih. Emang betul abahnya adalah penghuni neraka. Mendengar apa yang disampaikan oleh Sabi'ah, kemudian lalu Nabi bangun. Saat itu bersama dengan sahabatnya bangun. Wa huwa mubghidun. Seraya dalam keadaan marahnya luar biasa Nabi. Sampai Nabi mengatakan, "Ma balu aqwamin yu'zuni fi qarabati, wa man azani faqad azallah." Kalau bahasa orang Badatinya, apa-apaan tuh kaum tuh? Apa maksudnya? Dia berani menyakiti aku dalam kerabatku, dalam urusan keluargaku. Siapa saja yang menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah. Ini Sabi'ah emang jelas abahnya kafir. Diolok-olok, direndahkan, dinistakan. Nabi marah. Karena kenapa? Karena Sabi'ah masih kerabatnya Nabi. Apalagi yang merupakan dzurriyyahnya Nabi, yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi, beliau ketika ditanya tentang siapapun yang merendahkan, yang menghina, yang mencela, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka beliau menjawab, mal'unun, orang tersebut dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Yang artinya kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang nyakitin Allah, nyakitin Rasulnya, dia akan dilaknat dunia akhirat, dan Allah persiapkan buat dia azab yang sangat menghinakan. Nah, kata ulama tafsir diantaranya Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, jangankan yang merendahkan ibu bapaknya Nabi, jangankan yang merendahkan sahabatnya Nabi, jangankan yang merendahkan yang berkaitan dengan Rasul, dia merendahkan pohon korma atau onta yang pernah diistimewakan oleh Rasulullah, kalau dia rendahkan itu, maka dia juga termasuk mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ikut-ikutan tuh. Ada sekarang kelompok nih yang ngajak kita juga apa? Untuk percaya bahwa ibu bapaknya Nabi min ahlin nar. Betul. Hati-hati nih. Ini orang mal'un. Ada juga kelompok yang mengajak kita untuk benci sahabatnya Nabi. Sama mal'un. Nah sekarang kelompok yang ketiga nongol. Ya.
ngajak kita untuk gak percaya dan merendahkan keturunan Nabi, sama mal'un. Karena kalau diurut tiga-tiganya ini asalnya Yahudi. Kenapa Yahudi nggak demen sama Rasulullah? Makanya Allah nyatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia nggak demennya sama Nabi dan para pengikutnya bukan baru sekarang, tapi dari dulu. Bagaimana caranya? Nabinya udah nggak ada, tapi pengikutnya masih ada. Jauh tuh daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mal'un, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan termasuk perkara yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kekafiran. Yang kedua, an-niyahah al-mayyit, ngeratap di atas mayit juga termasuk urusan yang bisa menjerumuskan orang kepada kekafiran. Yang menarik, kenapa kok dua ini Nabi sebut sebagai perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran? Karena hakikat di dua perkara ini adalah orang yang enggak ridho dengan ketentuannya Allah. Betul. Karena tanya Habib Idrus, tanya Habib Mahir, mereka minta enggak jadi habaib waktu di perut ibunya? Enggak minta. Ini kan merupakan qada dan qadarnya Allah, ketentuannya Allah. Maka ketika orang kemudian menyerang nasab-nasab beliau, berarti dia nggak terima dengan qada qadarnya Allah. Nah, makanya masuk ke dalam kekafiran. Na'udzubillah. Nah, kalau dia udah ketahuan deh, yang sedihnya ini yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan di medsos, betul? Dia statement keluarin, dia keluarin komentar. Ini juga hati-hati ini. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, beliau mengatakan nih, di tahun 1800-an beliau hidup. Sekarang 2024, udah berapa ratus tahun tuh. Kalau zamannya beliau mengatakan waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam. Beliau mengatakan dulu tahun 1800-an Masehi, sekarang 2024. Kalau dulu aja beliau mengatakan zamannya beliau itu banyak orang yang anggap enteng omongan, sehingga keluar dari sebagian mereka alfazun, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, kalau sekarang komentar-komentar, tukhrijuhum 'anil Islam, yang itu mengeluarkan dia ke dalam agama Islam, dari agama Islam. Ya, sekarang terjadi nih. Ya, sampai jam 8:30. Oh, 6:30. Berarti 2 menit lagi dong. Ya. Jadi apa? Bisa ngeluarin dia dari agama Islam. Nah, makanya kadang-kadang anak-anak muda ini yang nggak tahu apa, apalagi nggak pernah duduk ngaji. Nah, ini jadi perhatian kita sekarang. Karena target mereka tuh bukan kita. Mungkin kalau yang sekarang, yang orang-orang tua kita, mereka udah istilahnya udah teguh deh. Kenapa? Karena memang udah ketemu langsung oleh para habaib yang dulu, yang dididik sama orang tuanya. Tapi yang sekarang nih, yang kita khawatirkan, apalagi ke depannya nanti, zaman medsos, gampang. Medsos itu kan bagaikan sampah, tempat sampah. Apa aja masuk di situ. Ya. Nah, kita khawatirkan, makanya apa? Wajib nih buat kita untuk ngejaga. Insya Allah kalau kampung kita, Kebonanas, Pedati dan sekitarnya nggak ada yang begitu-begitu. Kalau ada yang model begitu di kampung kita, dibikin acara, panggungnya rubuhin, betul? Insya Allah saya yang pertama tuh nanti yang rubuhin tuh. Iya, mau ngapain? Provokator yang begitu. Udah jelas dari dulu, bukan baru sekarang dipermasalahkan. Lagi dia ngaku-ngaku tesis lagi. Pertanyaannya kuliah di mana? Kita lanjut tetap tuh di bawah pohon apa beringin tuh. Orang yang namanya tesis kuliahnya S2. Udah jadi tesis ada yang nguji. Lah tesis punya syarat. Kalau skripsi saja yang S1 itu punya syarat tebal halamannya berapa dan lain sebagainya. Ini tesis. Makanya sebagian orang mengatakan bukan tesis, cuma clipping. Oh, clipping tuh. Clipping. Dari situ aja dia udah bohong. Saya makanya pernah waktu ditanya, Ustaz bagaimana urusan nasab? Masalah apaan? Tesis. Emang tuh tesis? Dia bilang bukan. Ya udah, kalau dari situ aja udah nggak bener, apalagi ke dalamnya udah mau ngapain dibahas? Ya, ya Allah, hati-hati. Karena emang buat kita memang nggak terlalu ngepek, tapi buat yang muda-muda banyak tuh
ya, yang naudzubillah min dzalik. Ya, tapi hakikatnya mereka nggak banyak. Ya, cuman medsos doang. Ya, kita punya sahabat-sahabat yang kita bentuk dalam sebuah tim investigasi, ya di daerah itu nggak banyak. Nggak banyak. Jadi dia punya grup, kalau bahasa sekarang tuh akun. Satu orang bisa 10, bisa 20, sehingga seolah-olah di medsos dia yang kuasain. Tapi di lapangan nggak. Ya paling beberapa tempat doang. Ya. Kenapa? Karena alhamdulillah ya di Indonesia khususnya dan di Jakarta itu minal muhibbin masih lebih banyak dibandingkan mereka tuh. Ya. Karena memang ada kepentingan-kepentingan lain di luar ini. Jadi urusan mencintai para habaib itu bukan permintaannya Nabi, apalagi permintaan habaib. Ini langsung perintah Allah, yang mana Allah nyatakan qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada umatmu, aku enggak minta upah, aku enggak minta bayar, aku enggak minta upeti, kecuali yang Allah minta untuk Rasulnya apa? Al-mawaddata fil qurbah, cintain kerabatnya. Ada penyanyi nafsirin kurba lain-lain, la ilaha illallah, ngajinya di mana? Bingung gitu. Iya. Taunya cuma ayat wa'tasimu bihablillah, itu doang. Iya. Dia nggak tahu tuh wa'tasimu itu mat apa, dia nggak tahu. Mat tobi, apa mat jaiz munfasil, apa mat wajib muttasil, apa mat arid disukun, apa mat lazim musaqal kalimi, dia nggak tahu tuh. Coba tanya dia kalau datang ke Penanas. Kalau dia ada tuh, wa'tasimu ini tuh jadi apa, mat apa? Itu baru tajwidnya, belum nahunya. Ngomongin tafsir. La ilaha illallah. Ya. Nah, ayat ini qul la as'alukum alaihi ajra. Ketika Nabi sampaikan depan para sahabatnya nanya, "Ya Rasulullah, man haula qarabatuka allati yajibu alaina mawaddatuhum?" Wahai Rasulullah, siapa sih mereka kerabatmu yang wajib buat kita mencintai mereka? Nabi jawab, yang pertama Aliun wa Fatimatu wa bnahuma. Kerabatku, ahlul baitku yang wajib kalian cintain, yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua istri Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga, yang keempat putranya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Nah, kata ulama nggak sampai di situ. Kalau asalnya yang 4 wajib, berarti mencintai keturunannya juga wajib. Karena berdasarkan kaidah hukmul furu' bi hukmil usul. Hukum cabang ngikut kepada hukum asal. Karena 4 orang ini, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, melahirkan generasi mereka yang saat ini disebut Sayyid, yang disebut Syarif, yang disebut Habib, maka cinta mereka yang 4 hukumnya wajib, begitu juga dengan cabang dari mereka, keturunan mereka juga hukumnya sama, adalah wajib. Ini pada ulama yang ngomong, bukan saya nih. Kalau saya nggak bisa apa-apa, sama kayak penyanyi dangdut, nggak bisa apa-apa gitu. Ini ulama yang ngomong, yang jago-jago dah. Cuma kita lihat di kitab, ada di kitab Al-Firqatun Najiyah, ya, satu kitab yang namanya Al-Firqatun Najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Judul kitabnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini begini, ya, nggak kemana-mana, nggak ke kanan, nggak ke kiri, tengah-tengah adanya. Makanya alhamdulillah nih, ya pagi hari ini kita kumpul dalam Raudhah min Riyadil Jannah, juga kita bisa memandang wajahnya para zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bin Syekh Abu Bakar bin Salim, di sini ada bin Yahya, di sini ada As-Saggab. Ya, ini satu keistimewaan. Syekh Abu Bakar bin Salim, dalam qasidahnya sering kita baca tuh. Apa? Beliau mengatakan, nahnul kiram faman atana qasidan nala sa'adata indama yalqana. Ya, beliau mengatakan kita ini orang mulia, bukan sebetulnya dia yang mengklaim, karena ini memang dari dulu. Kalau ada orang yang datang kepada mereka para habaib qasidan, punya tujuan yang baik, nala sa'adata indama yalqana, dia akan mendapatkan tuh kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan para sayyid, para sahadah, para habaib. Wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Orang yang cinta kepada ahlul bait, kepada habaib, kepada sayyid, kepada syarif,
mazala tahta liwana, senantiasa berada di dalam benderanya, di bawah benderanya mereka para sayyid, dan itu merupakan benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahan nih sekuat mungkin. Ya, ini godaan bukan sekarang doang, terus nih akan digulirkan. Kenapa? Karena kepentingan politiknya juga ada di sini. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan di kampung kita Allah jaga dari berbagai macam fitnah, ya, dan juga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai Allah selamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada saat ini. Mudah-mudahan yang begitu Allah kasih hidayah deh. Kalau Allah nggak kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah matiin buru-buru deh, Allah gencet, gimana kayak caranya? Pakai megatras deh. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini saja, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah wa iyyakum habib. Barakatkum.